sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Dia Agustina Ratriningrum. Sebagai sekretaris dalam kelompok ini dalam mata kuliah Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, di mana dalam video ini nantinya kami akan sedikit memaparkan mengenai bagaimanakah skema daripada mediasi non-litigasi dalam kasus wan prestasi, di mana dalam duduk kasusnya pihak kedua secara nyata sudah dalam keadaan wan prestasi, tidak memenuhi apa yang menjadi kewajibannya berdasarkan perjanjian jual beli tanah yang dilaksanakan pada tanggal 9 Juni 2020 senilai 2.810 juta rupiah yang akan diangsur sebanyak 4 kali. Akan tetapi di sini yang menjadi titik fokus adalah bagaimana pihak kedua tidak dapat membayar, khususnya pada angsuran ketiga dan juga keempat, sehingga nantinya akan menimbulkan problematika dari baik dari segi pembayaran ataupun juga dari segi denda. Mungkin sedikit prolog yang dapat saya sampaikan. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Baiklah, hari ini tanggal 13 Desember 2022 akan dilaksanakan mediasi yang pertama. Maka izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Audia Zafratul Fajriya selaku mediator dalam perkara wan prestasi jual beli tanah ini. Selanjutnya saya berikan kesempatan kepada pihak sekalian untuk memperkenalkan diri. Saya Helsianti Handayani sebagai ahli waris sah almarhum Dr. Handus Edi Gunawan dan Siti Karoma sebagai pihak pertama sebagai penjual. Dan saya Anissa Rahmatia, ahli waris sah dari almarhum Datuk Tuan Badande ST selaku pihak kedua sebagai pembeli. Sebelum memulai mediasi pada hari ini, saya perkenankan untuk berdoa terlebih dahulu. Pertama, perlu diketahui bahwasanya mediasi ini adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan melalui mediator. Adapun sebagai mediator, saya adalah pihak yang netral untuk membantu ibu-ibu sekalian dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara untuk memutuskan dan memaksakan sebuah penyelesaian. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, saya bacakan urutan mediasi bahwa pertemuan mediasi hari ini adalah perkenalan mediator dan para pihak, lalu membuat jadwal pelaksanaan mediasi serta kesepakatan tata tertib mediasi. Pertemuan kedua nantinya diagendakan untuk menyampaikan perkara dan penawaran perdamaian oleh masing-masing pihak. Bahwa saya sebagai mediator akan menginventarisasi permasalahan dan pembahasan berdasarkan skala prioritas. Kemudian juga memfasilitasi untuk menelusuri dan menggali kepentingan ibu sekalian, serta mencari berbagai pilihan penyelesaian yang terbaik. Apabila proses mediasi mencapai kesepakatan, maka kesepakatan akan dituangkan dalam kesepakatan perdamaian dengan akta perdamaian. Baiklah, apakah ibu sekalian mengerti terkait pelaksanaan mediasi ini? Mengerti. Selanjutnya saya akan menentukan jadwal terkait pertemuan mediasi yang kedua. Apakah para pihak keberatan jika dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 20 Desember 2022 di tempat yang sama dan waktu yang sama, yakni pukul 12:30 di kampus 4 Universitas Ahmad Dahlan? Bagaimana pihak pertama? Saya tidak keberatan. Pihak kedua? Saya juga tidak keberatan. Selamat siang ibu-ibu yang saya hormati. Sebelum kita memulai mediasi kedua pada tanggal 20 Desember 2022 bertepatan hari Selasa, maka alangkah baiknya kita awali mediasi
dengan bacaan doa bersama-sama. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Sebelum memulai mediasi, saya akan membacakan tata tertib dalam mediasi. 1. Para pihak wajib beriktikat baik, hadir dan mengikuti jadwal mediasi. 2. Telah ditentukan serta berperan aktif dalam proses mediasi. 3. Para pihak berpakaian rapi dan sopan. 4. Para pihak bersikap kooperatif. 5. Para pihak berbicara secara bergantian setelah dipersilakan oleh mediator. 6. Para pihak tidak berbicara dengan nada tinggi. 7. Para pihak tidak saling memotong pembicaraan. 8. Para pihak tidak saling menyerang baik dengan secara kata-kata maupun fisik. 9. Para pihak diperbolehkan minum saat sidang berlangsung. 10. Tidak boleh dalam pengaruh minuman keras dan obat-obatan terlarang. 11. Tidak menggunakan alat komunikasi secara mediasi selama mediasi berlangsung. 12. Tidak memotong penjelasan atau pembicaraan mediator. 13. Tidak membawa senjata tajam ke ruang mediasi. 14. Tidak merokok selama mediasi berlangsung. 15. Tidak merekam isi pembicaraan. Bagaimana pihak pertama? Setuju atau tidak? Saya tidak keberatan dan akan menandatangani tata tertib tersebut. Pihak kedua bagaimana? Saya juga tidak keberatan dan siap untuk menandatangani. Baik, maka sebelum proses mediasi berlangsung, mari kita tanda tangani terlebih dahulu tata tertib tersebut. Baik, saya harap ibu sekalian dapat menaati tata tertib yang telah kita sepakati bersama tersebut. Dan untuk memulai mediasi pada hari ini, mari kita mulai mendengarkan keterangan dari pihak pertama terlebih dahulu. Silakan. Baik, terima kasih kepada mediator telah memberikan saya kesempatan. Berdasarkan penjanjian jual beli tanah yang telah dibuat di depan notaris, Ibu Anissa Rahmawardiyah bersedia membeli tanah dengan hak milik berada di saya senilai Rp2.800.000 dengan diangsur sebanyak 4 kali. Untuk pembayaran yang pertama sebagai tanda jadi yaitu sebesar Rp30 juta dan telah dibayarkan pada tanggal 6 Desember 2019 dengan kwitansinya. Untuk pembayaran kedua sebagai uang muka sebesar Rp300 juta telah dibayarkan pada tanggal 8 Juni 2020 dengan memakai kwitansi juga. Untuk pembayaran ketiga sebesar Rp500 juta jika berdasarkan tanggal di perjanjian akan dilaksanakan pada tanggal 18 Agustus 2020. Untuk pembayaran keempat sebesar Rp1.980.000 akan dilaksanakan selambat-lambatnya pada tanggal 18 November 2020. Namun, pembayaran yang ketiga dan keempat tersebut belum dibayarkan terhitung hingga hari ini, padahal dalam pasal 3 huruf D, jika Ibu Anissa Rahmawardiyah tidak sanggup melunasi pembelian tanah, maka akan dikenakan denda sebesar Rp1 juta setiap harinya. Namun belum juga diberikan tanggapan setiap saya menghubungi Ibu Anissa Rahmawardiyah. Terima kasih mediator. Saya
Saya simpulkan bahwa Ibu Anissa Rahmamardiah tidak melakukan pembayaran tanah sekaligus denda. Lantas apa yang menjadi penawaran Ibu Helsi Handayanti? Baik, mediator. Dalam situasi seperti ini, saya merasa sangat dirugikan karena tanah itu tidak kunjung diberikan kejelasan oleh Ibu Anissa Rahmamardiah. Kalau memang Ibu Anissa hendak membatalkan perjanjian, maka akan dengan mudah saya mencari pembeli lain untuk membeli tanah tersebut. Terima kasih, mediator. Baik, saya terima. Untuk selanjutnya saya persilahkan kepada Ibu Anissa Rahmamardiah untuk menyampaikan permasalahannya. Baik, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada mediator atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Sebelumnya juga saya meminta maaf kepada Ibu Helsi karena pada masa pandemi seperti ini sangat memberikan dampak yang besar bagi saya. Lalu terkait dengan pembayaran ketiga dan keempat, saya memohon untuk diberikan waktu dan untuk denda. Jujur, saya merasa keberatan dan hal tersebut saya rasa juga terlalu berlebihan. Terima kasih, mediator. Baik Ibu-Ibu, kita selesaikan mediasi pada hari ini dan kita lanjutkan mediasi ketiga pada tanggal 27 Desember 2022. Selamat siang Ibu-Ibu yang saya hormati, saya akan melakukan mediasi ketiga pada tanggal 27 Desember 2022, yaitu menyampaikan proposal penawaran mediator kepada pihak pertama dan pihak kedua. Nah, untuk pertemuan ketiga ini saya mencoba untuk memberikan penawaran kepada ibu-ibu sekalian, khususnya pada pihak pertama, apakah tidak keberatan jika memberikan tenggat waktu kembali kepada pihak kedua untuk melunasi pembayaran ketiga maupun keempat. Baik, terima kasih mediator. Saya sebagai pihak pertama tidak merasa keberatan untuk memberikan waktu kepada Ibu Anissa selaku pihak pertama jika memang benar-benar ingin melunasi pembayaran yang ketiga dan keempat. Terima kasih mediator. Kemudian nominal denda yang terbilang 620 juta, apakah pihak kedua tidak keberatan dengan denda yang diberikan oleh pihak pertama? Baik, terima kasih mediator. Saya selaku pihak kedua di sini sangat merasa keberatan dengan nominal denda yang terbilang sangat besar, apalagi mengingat kondisi perekonomian yang saat ini hasil dampak dari masa pandemi hingga saya pun tidak bisa membayar denda tersebut, sehingga saya meminta keringanan dari pihak pertama untuk nominal dendanya. Terima kasih. Untuk pihak pertama, bagaimana dari penawaran dari pihak kedua? Apakah bisa diterima? Baik, mediator. Saya sebagai pihak pertama, dengan mendengar alasan yang diberikan pihak kedua tadi, saya memberikan keringanan berupa denda yang saya tawarkan sebesar 620 juta ini. Itu setengahnya dari 620 juta ini berupa 310 juta rupiah yang harus dibayarkan oleh pihak kedua dengan pembayaran ketiga dan keempat. Terima kasih mediator. Kemudian untuk pihak kedua, bagaimana dengan penawaran pihak pertama? Apakah bisa diterima? Baik, mediator, saya selaku pihak kedua masih merasa keberatan dengan separuh dari nominal denda dari 620 juta tadi menjadi 310 juta karena menurut saya itu adalah nominal yang sangat besar hanya untuk dendanya saja. Sedangkan untuk pembayaran yang ketiga dan keempat pun saya belum bisa melunasi pembayaran tersebut, sehingga saya mohon pengertian dan mohon keringanannya untuk nominal denda dari pihak pertama. Terima kasih mediator. Bagaimana pihak pertama akan bisa diterima? Baik, terima kasih mediator. Dengan penawaran dan alasan yang diberikan oleh pihak kedua, saya rasa walaupun mengingat
dengan pihak kedua yang sangat tidak ada inisiatif untuk membayar, tapi dengan alasan yang perekonomian ini memang sedang tidak baik-baik saja, saya memberikan keringanan lagi kepada pihak kedua. Kalau memang ingin membayar denda yang saya berikan berupa setengah dari 310 juta rupiah menjadi 155 juta rupiah. Bagaimanapun ini saya berikan sudah dengan pertimbangan yang saya juga dengan alasan yang diberikan oleh pihak kedua. Terima kasih mediator. Untuk pihak kedua, bagaimana untuk penawaran dari pihak pertama? Apakah bisa diterima? Ya, baik, terima kasih mediator. Saya selaku pihak kedua juga masih merasa keberatan atas nominal denda yang ditawarkan oleh pihak pertama tadi sebesar 155 juta, mengingat kondisi perekonomian saya dan juga itu tidak memungkinkan untuk membayar denda sebesar itu, juga di mana pembayaran ketiga dan keempat itu pun belum saya lunasi sebelumnya, maka saya memohon untuk apakah bisa diturunkan menjadi lebih ringan lagi nominal denda tersebut untuk kepada pihak pertama. Begitu. Terima kasih mediator. Untuk pihak pertama, apakah menerima penawaran dari pihak kedua? Baik, terima kasih mediator. Dengan penawaran yang diberikan oleh pihak kedua tadi untuk menurunkan harga denda yang saya berikan, mengingat bahwa pembayaran ketiga dan keempat ini senilai 1.980 juta rupiah dan 500 juta rupiah, saya memberikan penawaran terakhir kepada pihak kedua sebesar dendanya itu bisa saya kurangi, tapi sangat sedikit. Jadi saya memberikan penawaran kepada pihak kedua untuk membayar denda sebesar 120 juta. Ini sudah merupakan penawaran terakhir saya. Jika memang pihak kedua merasa keberatan lagi dengan penawaran yang saya berikan terakhir ini, maka saya tidak segan-segan untuk membatalkan perjanjian ini. Mediator, terima kasih. Bagaimana untuk pihak kedua, apakah bisa menerima penawaran dari pihak pertama? Baik, terima kasih mediator. Saya selaku pihak kedua berterima kasih pada kesempatan yang diberikan oleh pihak pertama untuk meringankan nominal denda tersebut, dan saya bisa menerima nominal denda tersebut dengan meminta untuk tenggat waktu yang lebih lama lagi agar saya bisa melunasi pembayaran ketiga, keempat, dan juga denda-dendanya. Begitu. Terima kasih mediator. Bagaimana untuk pihak pertama? Baik, terima kasih mediator. Dengan apa yang sudah diberikan penjelasan dari pihak kedua tadi, saya sebagai pihak pertama memberikan tenggat waktu pembayaran kepada pihak kedua itu untuk melunasi pembayaran ketiga, keempat beserta dendanya itu paling lambat pada tanggal 23 Agustus 2023. Jadi untuk pihak kedua saya harap tidak untuk lewat dari batas waktu yang sudah saya berikan yang cukup lama ini. Jadi saya harap untuk segera melakukan pelunasan. Terima kasih mediator. Baik ibu-ibu, mari kita selesaikan mediasi pada hari ini dan dilanjutkan untuk mediasi keempat pada tanggal 3 Januari 2023. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ibu-ibu yang saya hormati. Pada kali ini kita akan melakukan mediasi keempat, yaitu pengambilan putusan akhir dari pihak pertama dan pihak kedua oleh mediator. Selanjutnya adalah penyusunan sekaligus penandatanganan akta perdamaian. Karena pertemuan keempat ini kita telah mencapai satu kesepakatan, maka
kepada para pihak. Saya sampaikan terima kasih banyak kepada para pihak atas itikat baik yang telah mengikuti mediasi secara penuh dan berperan aktif dalam mediasi. Saya sebagai mediator dalam perkara ini meminta maaf atas kesalahan dan kekurangannya. Baik, terima kasih kepada mediator, kepada pihak kedua juga sudah mau untuk hadir dalam mediasi ini. Saya sebagai pihak pertama juga mengucapkan banyak terima kasih dan memohon maaf jika ada dari saya salah kata. Saya mohon maaf. Terima kasih. Baik, pihak kedua juga ingin menyampaikan banyak terima kasih, sangat berterima kasih kepada mediator yang telah membantu dalam mediasi ini, juga kepada Ibu Helsianti Yahdayani selaku pihak pertama yang telah memberikan kesempatan dan keringanan kepada saya selaku pembeli di sini, dan atas segala kekurangan dan kesalahan saya mohon maaf. Terima kasih. Baik, sekian video yang bisa kami berikan. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Selamat menyaksikan dan terima kasih sudah menonton. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.